jawab yang harus saya selesaikan sebagai guru calon guru penggerak ya, angkatan 9. Ya, baik Bu. Ya Ibu, di sini saya mau mewawancarai Ibu karena ada tugas yang harus kami selesaikan, yaitu mengenai nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan ya, sebagai seorang pemimpin. Oke. Izin Ibu, boleh langsung saya mewawancarai Ibu dengan menggunakan pertanyaan yang sudah saya siapkan? Ya, silakan Bu Titi. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Pasti bisa Ibu. Baik, Ibu, pertanyaan yang pertama itu seperti ini Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, rujukan moral di sekolah ini? Ya, jadi setiap sekolah pasti ada kasus ya yang dialami ya, baik itu berkenaan dengan siswanya atau juga dengan gurunya sendiri. Bagaimana kita mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk etika ya, dilema etika atau hanya bujukan moral saja? Tentu saja kita mengidentifikasi dari kasus tersebut, apakah kasus tersebut itu ya berhubungan langsung dengan nilai-nilai kebajikan atau tidak. Jadi kalau di dilema etika itu ada kasus, namanya kasus tadi benar atau salah ya. Kasusnya itu dilema etika itu kasus berhubungan dengan moral, berhubungan dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan ya. Karena dia berhubungan dengan moral, sudah pasti ya, harusnya sudah pasti harus berhubungan dengan moral. Hanya saja biasanya di kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini ada pertentangan. Ya mungkin bertentangan antara peraturan dengan keinginan dari sebagian masyarakat warga sekolah, misalnya seperti itu. Tapi kalau rujukan moral, kita bisa mengidentifikasi apabila kasus itu ya itu sudah pasti benar atau salah. Udah ketahuan ya benar atau salahnya ya, karena rujukan moral gitu udah pasti ini benar, udah ini pasti salah gitu. Misalnya di sini ini misalnya ya, ini contoh, artinya ini tidak terjadi di sekolah kita ya gitu. Misalnya di sini ada kepanitiaan suatu kegiatan ya, kemudian uang anggarannya berlebih, misalnya anggaran berlebih, kemudian si panitia ini ingin menggunakan untuk kepentingan sendiri atau kelompok dari panitia itu, padahal itu adalah uang yang harus dikembalikan. Ini kan sudah pasti ya perbuatannya itu salah ya, itu itu bujukan moral karena sudah pasti salah, antara benar atau salah. Tapi kalau di dilema etika itu berhubungan dengan nilai kebajikan dengan moral, tapi udah benar atau salah itu akan bertentangan kembali dengan kepentingan yang lain. Gitu. Terima kasih Ibu. Nanti selanjutnya, mohon maaf Ibu, ini ada beberapa pertanyaan mungkin saya harapkan bantuan ya Ibu. Yang pertanyaan kedua ini seperti ini. Selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung kebajikan? Kasus yang sama-sama benar dan dia mengandung kebajikan ya. Bagaimana kita mengatasinya gitu ya tadi ya. Tentu saja yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita mempelajari kasus itu. Apalagi kasus itu jelas tadi ya disampaikan oleh Bu Teti sendiri, ini kasus-kasus yang ada nilai kebajikan yang di sana. Bagaimana kita menindaklanjutinya? Yang pertama tentu saja kita harus mempelajari kasus itu, ya, mempelajari kasus itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang mana, dan kita mempelajari bagaimana respon ya dari orang-orang yang berada atau terlibat di dalam kasus tersebut. Jadi kita pelajari, kemudian tentu saja di sini karena sebuah sekolah itu ya dikelola oleh tidak sendiri ya, tidak hanya pimpinan saja, tapi kita memiliki manajemen ya, kita memiliki teman-teman ya, kita mulai berkomunikasi dengan teman-teman untuk mendiskusikan seluruh stakeholder yang ada gitu, kita ajak ya. Dalam hal ini stakeholder masih dalam batas manajemen dulu ya, dengan itu kita pelajari kasusnya tersebut ya. Dengan mempelajari kasus tersebut, kita kaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan, kita mencari data dan lain sebagainya. Tentu saja tadi ya dengan memenuhi prinsip nilai-nilai kebajikan ya, dan itu baru kita bisa mengambil tindak lanjut dari permasalahan. Jawaban Ibu tentunya ada langkah-langkah atau prosedur
yang harus Ibu lakukan? Seperti apa Ibu langkah-langkah prosedurnya? Ya tadi seperti yang tadi sudah jelaskan gitu ya. Yang pertama adalah mempelajari. Dalam arti mempelajari di sini kita mengidentifikasi permasalahan yang ada. Ya, kita mengidentifikasi, kemudian kita berusaha untuk ya berkomunikasi dengan manajemen dan kita mencari tahu ya, mencari tahu fakta-fakta, data-data yang ada di dalam permasalahan itu ya. Jadi ada kepentingan apa di sana ya, kepentingan yang mempengaruhi permasalahan itu terjadi. Nanti kemudian kita hubungkan atau kita kaitkan, kita analisis terkait dengan nilai kebijakan. Yang pasti Bu Teti, ketika kita mengambil keputusan ya terhadap atau menindaklanjuti permasalahan ya yang harus berlandaskan nilai dan kebajikan, yang utama adalah harus kebajikan atau kebaikan itu harus berpihak untuk murid-murid kita. Itu yang paling utama ya. Jadi harus yang diutamakan adalah kebajikan itu diutamakan untuk anak-anak kita. Berarti kembali kepada kurikulum merdeka ya Ibu, Iya. berpihak kepada murid dalam dilema IPK kita juga. Lalu Ibu mohon maaf, ini ada pertanyaan selanjutnya, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif tentu saja pertama kali kita harus mampu menganalisis masalahnya. Itu yang paling efektif ya, menganalisis masalah dengan baik dan benar ya, sesuai dengan sesuai dengan kebajikan, nilai-nilai yang akan kita jadikan dasar atau acuan dalam memecahkan masalah. Kemudian juga yang paling efektif adalah kita harus mampu mengkomunikasikan dengan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut ya, dalam peristiwa tersebut, agar apa yang kita tujukan atau akan kita capai ya untuk mencari solusi dari permasalahan itu bisa tercapai ya dengan komunikasi yang baik. Baik, terima kasih Bu. Hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tentunya pasti ada dalam kasus-kasus dilema etika itu ada tantangan yang Ibu hadapi. Oh iya, pasti Bu Teti. Ya, ada memang ya, ada ketika kita menangani kasus-kasus ya, ada tantangan itu pasti ada ya. Misalnya seperti apa? Misalnya Bu Teti di sini ya, kita menghadapi banyak orang ya, orang tua ya, siswa sendiri, guru sendiri atau orang tua yang memiliki cara berpikir ya, yang mungkin cara berpikir mereka itu berbeda dengan kita ya. Jadi bagaimana kita harus bisa menempatkan diri kita ya untuk masuk ke dalam orang-orang tersebut dengan bijak, dengan baik ya. Jadi menghadapi orang-orang yang kadang-kala kan kita bertemu dengan orang-orang yang kekeh pada pendiriannya ya, dia gitu, kukuh pada pendiriannya, walaupun sebenarnya apa yang mereka sampaikan salah, tapi mereka tetap aja gitu saya tuh seperti ini, harusnya tuh begini. Nah itu kadang-kadang menjadi tantangan ya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kita bisa menghadapi itu dengan sabar, dengan bijak. Kemudian kalau kita berada di lingkungan seperti ini, lingkungan angkatan udara seperti ini, ya memang kebijakan-kebijakan kita itu harus selaras dengan kebijakan-kebijakan dari AU ya, karena kan kebetulan sekolah kita berada di lingkungan angkatan udara ya. Jadi kita harus bisa menyelaraskan diri itu dengan kepentingan atau kebijakan-kebijakan AU yang terkait dengan pendidikan. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ini apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah di sekolah ini Bu? Dan apakah Ibu dalam penyelesaian jadwal tersebut ada prosedurnya yang Ibu buat, dan saya ingin tahu prosedurnya itu seperti apa? Jadwal ya. Jadi begini Bu Teti, kadang-kala permasalahan itu kita tidak tahu kapan datangnya ya, kita tidak tahu kapan datangnya. Yang jelas ketika permasalahan itu muncul ya, maka saat itu juga kita harus segera menindaklanjuti. Adapun untuk hal-hal lain ya, untuk meningkatkan
pelayanan kita kepada anak-anak kita ya, karena kita kan basisnya itu kan harus berpihak pada murid ya. Selain yang tadi sifatnya itu apa namanya situasional ya, situasi tidak artinya tidak terjawab, tidak terjadwal ya. Begitu permasalahan itu muncul langsung kita tindak lanjuti. Harus langsung Bu Teti ya, karena kalau tidak langsung nanti akan dikhawatirkan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang bisa berkembang. Nah selain itu Bu Teti ya tadi kembali lagi untuk meningkatkan pelayanan kita kepada anak-anak, maka kita juga harus mempunyai schedule ya, jadwal di mana kita mengevaluasi kembali ya hal-hal apa yang pernah terjadi, permasalahan-permasalahan apa yang telah terjadi yang sudah kita tindak lanjuti, tapi kita harus ini mengadakan perbaikan gitu ya. Jadi kalau ditanya jadwal schedule ya berkala atau tidak ya, kalau sifatnya situasional tergantung situasional, tapi kita punya jadwal juga di mana kita terutama manajemen di sini ya gitu, kita ya briefing lah, kita berdiskusi untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah. Dan itu biasanya Bu Teti ya paling tidak sebulan 2 kali lah mulai itu ya bisa kita lakukan ya. Nah, tergantung dari berapa banyaknya permasalahan yang terjadi dan juga tergantung dari rumitnya permasalahan yang kita hadapi gitu. Baik Ibu. Selanjutnya saya tulis ya. Ya, silakan Bu Teti. Oke, buat selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu? Ada pastinya ya, alhamdulillah ada. Kenapa? Karena kan sekolah itu suatu tim ya. Kita kan organisasi kita sebagai tim ya, tentu saja banyak sekali orang-orang di sekeliling kita ya, stakeholder 80 yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan ya. Ada manajemen, ada rekan-rekan guru, bahkan siswa kita pun ya bisa kita jadikan ya sebagai partner untuk menyelesaikan masalah. Dan tentu saja di sini ada peran orang tua ya, orang tua yang biasanya dinaungi oleh komite sekolah. Makasih banyak. Satu lagi Ibu. Boleh. Ini yang terakhir Ibu, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat dan yang Ibu petik dapat dijadikan pengalaman dalam mengambil keputusan melalui dilema etika? Pembelajarannya tentu saja kita harus menyadari bahwa memang ya, setiap permasalahan itu harus dilandasi dengan etika ketika kita menyelesaikannya. Dan etika itu ujung-ujungnya tetap harus kebaikan untuk anak-anak didik kita. Jadi pembelajarannya yang dapat saya petik dari sini bagaimana kita ya harus bisa ya menganalisis setiap permasalahan yang terjadi. Kita harus bisa mengkomunikasikan segala permasalahan dengan semua yang terlibat dalam permasalahan itu, dan saja bagaimana keputusan yang kita ambil selain harus bisa ya bisa berpihak pada murid, namun juga harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi setiap keputusan harus bisa kita pertanggungjawabkan, dan tentu saja sekali lagi harus ya memberikan dampak yang positif untuk anak-anak kita. Demikian Bu, mohon maaf ini tentu di dalam setiap pengambilan keputusan dalam dilema etika itu selalu ada. Izin boleh bertanya, ini satu lagi Ibu, mungkin bolehkah Ibu menceritakan satu kasus mungkin yang selama ini bisa Ibu hadapi dan penyelesaiannya tadi kan sudah Ibu uraikan, contohnya seperti apa sehingga itu nanti bisa mempermudah saya untuk menganalisis. Oh iya gitu. Banyak kasus jadi ya, ada misalnya kasus ya di mana dilema etika ini kita hadapi. Misalnya di sini Bu Teti, kita punya anak-anak KJP ya, kita punya anak-anak KJP yang KJP itu sangat dibutuhkan oleh anak dan orang tua tentu saja di sini ya. Tapi ternyata gitu ada karakter anak KJP ini yang tidak baik ya, yang perlu diperbaiki karakternya. Ketika misalnya saja mereka bolos seperti itu ya. Kalau tawuran nggak ada Ibu dari sini.
insya Allah sampai sekarang aman ya, aman ya. Misalnya bolos ya, bolos, atau misalnya ada juga anak yang sudah mulai coba-coba merokok, misalnya seperti itu ya Bu Titi ya, coba-coba merokok begitu ya. Kita tahu aturannya ya dari Pergubnya ya, anak-anak yang bolos ya, kemudian 3 hari kerja lebih dari 3 hari berturut-turut, kemudian yang merokok itu KJP-nya harus dicabut. Dilema etika Bu Titi ya, karena apa? Karena kalau secara mau ngomong benar atau salah, ya kita harus ikuti aturan nih. Untuk KJP kita harus mengajukan ke P4OP ya, anak ini harus dicabut KJP-nya. Tapi di satu sisi, kalau kita lihat kondisi orang tuanya, kondisi keluarganya, gitu juga anak juga kan ketika anak melakukan kesalahan juga kita tidak bisa menjudge bahwa itu kesalahan murni kesalahan anak, gitu mungkin ada peran andil kesalahan anak itu karena orang tua bisa, karena lingkungan bisa, kan seperti itu dilema etika yang dihadapi. Bagaimana solusinya? Artinya begini, kita tidak bisa langsung memutuskan, oh ya harus KJP dicabut. Paling tidak Bu Titi kembali lagi pada prinsip bahwa harus ada nilai kebajikan yang kita jadikan acuan, itu berpihak pada murid dan kita bisa mempertanggungjawabkan. Artinya kita tidak lanjuti dengan mengkomunikasikan dengan baik dengan orang tuanya, kemudian kita mungkin bisa memberikan tahapan, ya memberikan kesempatan kepada anak itu untuk dia bisa berlaku lebih baik lagi dengan tidak melakukan kesalahannya, dan kita akan terus memantau, kita akan terus mengevaluasi. Apabila kita sampaikan pada orang tua, apabila sekali, 2, 3 kali sudah diingatkan baik-baik, kita sudah bimbing, kita sudah dengan segala upaya kita, namun tidak ada perubahan, ya akhirnya terpaksa kita harus melakukan hal tersebut. Tapi di sini intinya sudah ada komunikasi dengan orang tua, sudah ada pembinaan yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi dengan harapan anak ini bisa menjadi lebih baik dan kita tidak perlu mencabut KJP anak. Nanti dalam pembinaan itu melibatkan guru BK, wali kelas, orang tua. Terima kasih banyak Pak Arsari untuk 8 bahkan lebih pertanyaan yang sudah saya sajikan buat Ibu. Ibu sudah boleh menjawab dari awal sampai akhir dengan baik sekali. Terima kasih, semoga ini boleh bermanfaat buat saya. Mudah-mudahan ya. Saya doakan Ibu sehat selalu ya Ibu Arsari dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Semangat Bu Titi ya, Terima berharap ya kasih, menjadi Bu. agen perubahan di sekolah ini ya. Yang mau saya tanyakan ini Pak, nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan? Iya, jadi saya mulai dari awal dulu ya. Kenapa ada pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan itu muncul ketika ada sesuatu yang harus dilakukan dari permasalahan yang ada. Dalam kehidupan di sekolah ini sering terjadi dinamika yang tidak pernah berhenti. Permasalahan anak, permasalahan guru, ya itu tidak pernah berhenti. Nah, ketika permasalahan ini muncul dan kita harus segera mengambil keputusan untuk mensikapi permasalahan ini, maka pengambilan keputusan itu tidak boleh semena-mena, terburu-buru tanpa ada satu proses pemikiran yang matang. Nah, apa yang harus saya lakukan sebelum pengambilan keputusan itu dilakukan adalah kita harus, sekolah itu sebagai pemimpin, kita harus memiliki satu sikap mengantisipasi permasalahan apa yang akan muncul. Ya. Apakah permasalahan ini masuknya dalam tataran yang normatif atau tataran yang masuknya ke dalam ranah dilema etik. Kalau yang normatif, anak terlambat, ya diberi peringatan, diberikan hukuman, anak tidak masuk, anak menyontek, itu standar.
Tapi ketika kita masuk satu kasus dilema, maka ini menjadi satu tantangan untuk kita dalam mengambil keputusan. Saya ambil contoh misalnya kasus dilema ya. Anak merokok. Itu sederhana. Tapi ketika anak merokok ini adalah anak KJP, jadi bermasalah. Kenapa? Karena ketentuan dari dinas, ketentuan dari KJP, ketentuan dari gubernur, anak KJP yang kedapatan merokok, maka dia akan dicopot, dihentikan KJP-nya. Nah, kalau kita tidak melakukan proses tahapan prosedural, tau-taunya dipanggil, ini sepertinya tidak pantas gitu. Kenapa? Karena yang terjadi adalah ternyata anak KJP ini dari keluarga nggak mampu, ayahnya mungkin cuma pekerja yang serabutan, tukang yang nunggu dipanggil, ibunya tukang cuci, gimana? Tapi ketika saya sudah melakukan prosedur dari awal, yang pertama apa? Kita melakukan sosialisasi ke orang tua, sosialisasi ke siswa, sosialisasi ke guru. Ini sudah berlapis. Artinya, ketika ini dilanggar juga, tidak ada peringatan lagi. Kenapa? Sosialisasi itu saya anggap sebagai peringatan. Bukannya terus, iya berikan dong peringatan pertama, kedua, ketiga. Itu mah salah. Orang ada ditemukan membunuh, kasih peringatan dulu dong, nggak boleh ngebunuh lagi. Salah. Aturan sudah ada. Gimana caranya? Kami sudah melakukan aturan. Nah, yang dilemanya di mana? Ketika kita sudah ketangkap anaknya, kan kita panggil orang tuanya. Orang tuanya nangis-nangis, Pak tolong Pak, saya nggak punya uang. Dilema nggak? Dilema banget. Kasihan di satu sisi, tapi berarti kita tidak menegakkan permasalahan, tidak menegakkan aturan. Kalau kita tidak menegakkan aturan, apa yang terjadi? Maka dunia pendidikan, dinas pendidikan, aturan gubernur, aturan KJP, berarti kita langgar. Sudah tidak punya marwah, sudah tidak punya wibawa lagi. Nah, tapi ketika ini kita tegakkan, anak ini resikonya nggak sekolah, mana yang kita pilih? Wah, itu dilema. Nah, ketika prosedur sudah saya lakukan, saya sudah sampaikan, ya kita dalam kondisi ini jangan pakai perasaan, tegakkan saja aturan, ya. Ini sebagai shock terapi. Apa yang terjadi kalau anak ini tidak kita tegakkan aturan? Dia akan ngomong, sekolah nggak akan berani kok, paling juga kasihan. Maka hukum semuanya karena kasihan. Nah, selama prosedur itu dan jelas dia terbukti, ya sudah kita laksanakan. Nah, dan saya selalu melibatkan tim manajemen, kesiswaan kalau hubungan kesiswaan, kurikulum kalau hubungannya dengan guru. Apa pelajaran yang saya dapat ambil dari sebuah pengambilan keputusan? Nah, baru saya jawab pertanyaan Ibu. Tuh, introduksinya lumayan panjang kan? Apa pelajarannya? Yang pertama adalah ketika kita mengambil satu keputusan, lakukanlah satu buatlah satu aturan main sebelum keputusan itu ditetapkan dan sosialisasikan, ya, secara berkesinambungan, secara rutin, sehingga pada saat pelanggaran dilakukan, ini semua sudah paham. Yang kedua, jangan mengambil keputusan sepihak. Artinya kita libatkan tim. Jadi ini bukan urusan kesiswaan saja, atau yang mengambil keputusan adalah kepala sekolah, tidak. Tim. Ya. Nah, yang ketiga, dalam menegakkan keputusan itu, lakukanlah dengan nilai-nilai yang benar. Jangan libatkan perasaan. Kalau libatkan perasaan, bawaannya ya tentu kita akan nggak enak. Akhirnya wibawa dunia pendidikan yang hilang. Nah, itu Bu Teti atas pertanyaannya, semoga bisa terjawab apa yang diharapkan. Terima kasih banyak Pak untuk bantuannya kepada kami. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak, menjadi pemimpin yang keren. Amin. Terima kasih Bu Anita. Pak, terima kasih buat jawaban-jawabannya Bapak yang sungguh luar biasa.
Untuk selanjutnya nih Pak, ada yang mau saya tanyakan lagi. Maaf ya Pak, sudah sangat merepotkan. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi setiap kasus yang ada Pak? Ya, makasih Bu Teti. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita tidak bisa memprediksi di sekolah ini kasus yang datang itu seperti apa. Kelihatan tenang, totonya ada kasus masalah. Minggu lalu ada anak karena main air jatuh, kepalanya terbentur, robek. Akhirnya kita harus bawa ke rumah sakit. Ya, nggak boleh bilang nggak ada duit. Ya, kita tanganin dulu masalah. Segera masalah nanti urusan berikutnya belakangan. Amankan, selamatkan dulu anak. Terus ada kasus lagi. Kemarin itu anak ngumpet, nggak ikut upacara. Iya Pak. Ngumpet, ketahuan. Ternyata harus panggil orang tua. Dan itu kita nggak bisa prediksi, setiap hari ada saja permasalahan yang muncul, mulai dari permasalahan yang sederhana sampai permasalahan yang kompleks. Nah, jadi artinya kita pahami bahwa di dunia pendidikan, di sekolah itu dinamikanya sangat tinggi. Entah itu yang muncul adalah masalah anak-anak atau masalah dengan guru, atau guru dengan anak, atau orang tua, macam-macam. Nah, untuk ranah yang ada permasalahan di sekolah, bagaimana kita melakukan antisipasi? Yang pertama adalah kita harus punya rambu-rambu, aturan tata tertib yang jelas. Ya, mulai dari urusan masuk sekolah, di dalam kelas, aktivitas kegiatan sampai mereka pulang. Ya, aturan terlambat, aturan tidak masuk kelas, aturan melakukan kegiatan ekstrakurikuler di mana di kelas, semuanya tertulis. Yang kedua apa? Maaf, pada saat pembuatan aturan ini libatkan semua komponen, bukan hanya segelintir orang, manajemen, tapi libatkan perwakilan guru, perwakilan BK, perwakilan orang tua, perwakilan siswa, dalam hal ini adalah pengurus OSIS, termasuk komite. Jadi peraturan yang kita buat itu sudah mengakomodir seluruh kepentingan. Sudah kita buat aturannya. Yang kedua adalah disosialisasikan secara masif, ya, baik kepada siswa, kepada guru, kepada orang tua. Jadi semua tahu. Ambil contoh seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kasus anak KJP yang merokok. Itu kan jadi dilema etika, perasaan yang bermain. Mau dicopot, diputus KJP-nya, anaknya dari keluarga nggak mampu, orang tuanya pekerjaannya nggak karuan, ibunya juga hanya tukang cuci yang harian, nangis-nangis. Nah, dilema banget tuh buat saya. Tapi kasihan ya Pak. kasihan banget. Nah, tapi kita punya aturan yang jelas, amanat dari dinas, amanat dari aturan penerima KJP, dan amanat dari PJ Gubernur. Ini harus dilaksanakan. Nah, dilema ini bisa diminimalisir ketika seluruh aturan itu sudah tersampaikan ke anak-anak, ke orang tua, ke guru. Jadi kita nggak ada masalah. Ya, jadi dilema itu diminimalisir. Kenapa? Karena akan terjadi, ya, kita tegakkan aturan. Kan kemarin sudah tadi sudah saya bahas, ketika kita berbicara aturan dan kemudian tidak kita laksanakan, yang terjadi adalah hukum ini akan mandul.
dia akan cerita, kita mau nyelamatin orang tuanya, tapi anaknya cerita, gue nggak diapa-apain, tenang aja. Dampaknya apa? Teman-temannya ini ngerokok juga nggak apa-apa dong, ya. Tawuran nggak apa-apa dong, bolos nggak apa-apa dong. Padahal untuk KJP itu aturannya khusus. Dia punya aturan yang sangat ketat untuk menjaga agar amanat pemerintah Provinsi DKI untuk mendorong, membantu anak-anak yang tidak mampu ini betul-betul bisa dimaksimalkan. Itu jangan sampai udah terima KJP, uang KJP-nya dipakai ngerokok, anaknya nggak berprestasi, tawuran pula, ngebully pula. Nah, ini kan, jadi kembali kepada dilema itu, kita bisa minimalisir ketika aturan sudah jelas, diinformasikan ke orang tua, ke anak, ke warga sekolah. Yang ketiga adalah libatkan seluruh manajemen, ya, yang terkait kesiswaan, itu berarti wakil kesiswaan, staf, wali kelas, guru BK, dan bahkan mungkin juga kita libatkan siswanya sendiri. Ya, minggu lalu ada anak kan yang ngaku dibully, ya, orang tuanya datang, ayah dan ibunya, saya panggil, anak kelas 12, saya panggil, kemudian saya tanya satu-satu, benar? Enggak, ternyata nggak ada masalah, cuma perasaan si anak saja yang merasa dibully. Nah, setelah saya jelaskan panjang lebar, akhirnya orang tuanya paham. Ayo kita sama-sama lagi anak, kamu masuk lagi, udah tinggal 1 minggu lagi ujian, ayo semangat. Nah, jadi kita libatkan. Yang ketiga, yang keempat, lakukan itu dengan segera, jangan ditunda-tunda, ya. Jangan entar-entar, ya, karena semakin ditunda nanti akan timbul dampak yang tidak bisa kita perkirakan. Nah, ini harus kita antisipasi, ya. Itu. Kemudian yang terakhir, ya, kita lakukanlah dengan bijak. Kadang ada hal yang sifatnya masih bisa dilakukan proses pembinaan, masih bisa dilenturkan sedikit. Anak terlambat, anak bolos, anak nggak mau masuk sekolah, jangan langsung saklek. Udah sekian hari nggak masuk, udah kembalikan ke orang tua. Jangan, kita lihat mungkin dia ada masalah di rumahnya. Nah, di situ yang harus kita mainkan perasaan, tapi juga aturan regulasi jelas. Oke? Baik, Pak. Terima kasih untuk sejauh ini Bapak sudah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak. Semoga sehat selalu untuk menjadi pemimpin yang luar biasa ini Pak Alba ini. Terima kasih banyak Pak. Selamat Sama-sama. melaksanakan tugas sebagai pemimpin Semangat di Bu SMC. Teti, CGP-nya membuat kita semakin matang, semakin dewasa menjadi seorang guru. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Iya.